Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah mau join di sesi kita, di mana sesi ini berkolaborasi dengan UiPath dan komunitas RP Indonesia. Dan sesi kali ini kita akan membahas tentang memaksimalkan UiPath Orchestrator di 2024, menjelajahi pembaruan API dan batasannya. Oke, semuanya sudah sebentar ya. Sebelum kita mulai, saya cek dulu recording. Oke. Oke, semuanya udah oke. Admit all. Ya, oke teman-teman bisa interrupt saya kapanpun jika kalian ada pertanyaan atau membingungkan atau saya tahu cepat silakan interrupt. Nanti kalau ada pertanyaan juga kalian bisa langsung unmute atau kalian langsung bisa tanyakan di panel chatting. Ya, nanti saya cek perlahan di sana. Oke, langsung aja kita mulai. Oke. Oke, sebelum kita mulai ke materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu, ya. Nama saya Indra. Saya aktif di forum UiPath dan ini adalah profil saya di UiPath Forum ya. Jadi kalian bisa cek profil saya di sini. Terus saya udah memiliki beberapa title seperti MVP 2022 dan MVP 2024. Nah, dan juga saya punya akun TikTok ya di sini. Saat ini live juga di akun TikTok. Terus saya juga aktif di eh, Telegram ya. Saat ini jumlahnya udah hampir 950 member. Untuk channel YouTube juga ada, cuman kurang aktif di sini. Jadi saya saat ini masih fokus di Telegram dan TikTok gitu. Nah, sedikit memperkenalkan diri tentang apa title MVP ya. Jadi MVP ini nanti saya berharap sih teman-teman untuk tahun depan bisa daftar untuk mendapatkan title ini karena title ini bisa banyak sekali keuntungannya. Pertama, keuntungannya itu kalian mendapatkan voucher sertifikasi ya secara gratis. Itu bisa kalian apply ke segala macam jenis sertifikasi dan juga kalian akan mendapatkan trofi seperti ini ya. Ini trofi kelihatan nggak? Nah, trofinya seperti ini. Nggak kelihatan ya. Nah, trofinya seperti ini ya. Ini bakal dikirim sekitar 6 bulanan lah kalau kalian nggak bisa datang ke India gitu atau nggak ke MVP Summit itu kalian harus datang ke India sih. Cuman saya nggak datang, cuman saya dikirim trofi kayak gini. Itu bagus banget 2024. Dan juga saya dapat eh, MVP ini ya, baju ya, baju kaos kayak aksesoris gitu. Di sini ada kelihatan lagi ada ini ya. Nah, ini kelihatan ya. Ini kelihatan gitu. Oh, ini dia. Nah, ini dari MVP ini cuma satu ya, hitam. Ada satu lagi baju kaos juga. Nah, ini bahannya apa ya, dari Reebok ya. Brandnya dari Reebok tapi bagus banget ini. Ini dingin gitu. Jadi nggak bikin panas. Gitu. Jadi ya banyak sekali manfaatnya kalau kalian dapat title ini. Jadi saya berharap di di antara member komunitas itu dapat eh, bisa apa ya, berani melakukan aplikasi ke title MPP 2025 gitu ya. Kalau kalian bingung, kalau masih ragu, kalian bisa tanya saya secara pribadi maupun secara grup. Oke, langsung aja ke materi kali ini. Itu agenda kita yang pertama itu overview, ya part of Orchestrator API, to recent change to API limits, how to adapt to new limits, best practice Q&A session. Tenang, kali ini kita akan fokus ke bahasa Indonesia ya. Jadi materi yang akan disampaikan ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Oke, nah jadi di jadi Orchestrator API ini kita wajib menginstal Orchestrator dulu di environment kalian. Tanpa Orchestrator kita nggak akan memiliki API ini. Jadi Orchestrator itu dia fungsinya banyak sebagai web interface, mobile app, sama API interface. Tapi materi kali ini kita hanya fokus ke API interface gitu. Oke. Jadi balik lagi ke belakang ya. Bulan kemarin saya udah membahas tentang produk-produk apa aja yang ada di UiPath. Jadi di sini kita membahas sedikit tentang apa itu orchestrator. Jadi orchestrator itu eh, hanya dapat menerapkan, mengelola, memantau dan mengoptimalkan seluruh siklus hidup otomatisasi UiPath dengan aman, ya.
Dia bisa tersedia sebagai UI web, ya kan? Terus bisa juga disediakan REST API gitu. Jadi tujuannya REST API itu ya, biar bisa mengembangkan fitur-fitur yang ada di OK Store ini, gitu ya. Oke. Jadi kita fokus ke API yang ada di Orchestrator. Jadi jangan kalian punya Orchestrator tapi fungsinya hanya apa? Hanya jalankan robot terus kasih schedule selesai. Enggak gitu. Fungsinya ternyata masih banyak. Salah satunya itu dia punya API gitu ya. Jadi UiPath Orchestrator API adalah sebuah antarmuka yang memungkinkan integrasi otomatisasi berbasis kode antara aplikasi eksternal dan UiPath Orchestrator. Terus tujuan API ini adalah menghubungkan berbagai sistem untuk melakukan fungsi otomasi seperti memulai pekerjaan, jobs ya yang kita kenal, mengelola robot, dan mengambil data dari log otomatisasi juga melakukan migrasi resources. Ya, terus ini secara umum API ya pakai protokol REST API seperti GET, POST, PUT, DELETE ya. Terus autentikasinya telah mendukung OAuth 2.0 ya kan dan juga bisa pakai API key terus dia menggunakan format JSON ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perubahannya yaitu apa aja peningkatkan batas kecepatan untuk API UiPath Orchestrator. Nah, batas kecepatan yang lebih tinggi memungkinkan eksekusi alur kerja yang lebih cepat sehingga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Jadi API itu ada limitnya. Nggak semua misalkan kalian mau ambil sejuta data nggak bisa, dia ada limit gitu. Nah, limitnya kita harus paham seberapa ya. Nanti saya akan bahas ke slide berikutnya. Terus optimalisasi bidang data yang ditingkatkan dalam API UiPath Orchestrator. Bidang data yang dioptimalkan mengurangi waktu pemrosesan dan meningkatkan kinerja sistem secara signifikan. Terus overview pembatasan kecepatan API dan optimasi data yaitu mekanisme pengambilan data yang dioptimalkan dalam API. Pengumpulan data yang efisien memaksimalkan waktu respon sehingga meningkatkan pengalaman pengguna secara efektif. Terus streamline-nya, koneksi titik akhir API yang lebih efisien. Koneksinya itu titik akhir yang optimal meningkatkan keandalan sistem dan kinerja keseluruhan secara signifikan. Oke, Oke saya stop dulu. Ada pertanyaan dari Mas Nur, ya, dari Mas Nur Jain. Pertanyaannya adalah, untuk API Orchestrator ini, apakah lisensi terpisah seperti halnya lisensi dokumen setting? Tidak, tidak terpisah, ya, tidak butuh lisensi. Jadi ini udah bundle ya. Ketika kalian eh, kan saat ini kan model model license-nya pakai Flex ya. Nah itu kan kalian bisa kan dikasih orchestrator ya yang cloud ya. Nah itu udah termasuk data data API-nya. Nanti saya tunjukin ya. Tapi ada batasannya berapa yang bisa dipakai gitu per tahun gitu ya. Nanti saya tunjukin di akhir slide ini. Oke Mas Nur. Oke lanjut ya ke slide berikutnya itu batas kecepatan baru untuk pekerjaan get dan item antrian. Nah, batas kecepatan yang diperlukan untuk get or data jobs ya dan get or data queue items ini yang jarang pakai queue pasti bingung nih. Tapi yang pakai queue pasti suka dibutuh ini juga nih. Nah, memahami batas kecepatan yang baru sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan penggunaan API. Gitu. Jangan terlalu banyak-banyak ambil ambil datanya melalui API. Itu ya. Nah, status pemberitaan IPA per menit per batas penyewa, maksudnya pertenan ya, di sini pertenan, mematuhi batasan ini mencegah kelebihan beban sistem dan memastikan alokasi sumber daya yang adil. Jadi, kita bisa kasih batasan pertenan. Mohon maaf, Kak, di, di saya saja tidak muncul. Oke, yang lainnya muncul nggak ya slide-nya? Bentar. Aman, Mas. Aman. Oke, yang lain aman. Cuma Endo. Mas Endo coba ya, saya coba saya stop dulu ya, stop sharingnya. Terus saya share lagi. Eh,
Oke, kali ini aman nggak? Muncul nggak ya? Oke, baru muncul. Oke, yang lain aman ya? Aman. Oke, aman. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Pekerja dan item antrian jobs dan queue items, optimalisasi bidang data besar. Nah, mengoptimalkan respon dalam bidang data besar, penghapusan input argumen dan output argumen menyederhanakan pengembangan data dan untuk proses yang lebih efisien. Terus, meningkatkan efisiensi respon API. Mengeliminasi bidang data yang tidak relevan seperti input dan output, mengurangi ukuran muatan respon. Terus, optimalisasi ukuran bidang kemajuan untuk queue items. Tujuannya itu pembatasan ukuran bidang kemajuan yang efisien, mengurangi beban pemrosesan sehingga meningkatkan kinerja sistem. Terus pentingnya pengoptimalan bidang analit data. Pengoptimalan data, bidang analit data dapat meningkatkan kecepatan pemeriksaan data serta efisiensi. Nah, ini berhubungan dengan eh, apa ya? Fitur Insight ya. Jadi Insight itu sekarang itu bisa kalian akses secara gratis setahu saya di Automation Cloud. Jadi dia butuh ini gitu. Oke, lanjut. Oke. Nah, ada pembaruan di Juli 2024 ya, di mana ada batasan tarif API, penggunaan API lah, yaitu tanggal efektif penerapan memastikan kepatuhan terhadap batas tarif baru untuk penggunaan API. Jadi di sini lebih lebih informasi gitu, ada batasnya berapa gitu per endpoint setahu saya ya, gitu. Terus peluncuran bertahap April hingga September 2024 untuk pengoptimalan bidang data. Garis waktu pengoptimalan bertahap menimbulkan gangguan sambil meningkatkan kemampuan pemrosesan data. Nah, eh, ini hanya batas penggunaan API ya. Untuk endpoint tidak berubah. Endpoint tetap sama untuk tahun-tahun yang kemarin. Misalkan kalian udah pakai endpoint dari tahun 2022 atau sebelum itu, endpointnya tetap sama. Tuh, cuman ada penambahan endpoint aja gitu ya. Oke. Nah, dampak terhadap dampak terhadap user dan penyesuaian user yaitu pertama, penyesuaian pola API secara signifikan meningkatkan kepuasan pengguna dan efisiensi alur kerja. Kemudian, penyesuaian ini menjamin interaksi API lancar, mencegah kelebihan beban sistem dan meningkatkan kinerja. Terus yang terakhir yaitu penyelarasan, memaksimalkan manfaat, peningkatkan sistem dan memastikan kinerja yang optimal. Gitu. Nah, tipsnya adalah pemrosesan batch mengoptimalkan pengelolaan data dengan mengurangi beban permintaan individual dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Terus kedua, memantau permintaan API, memberikan informasi berharga untuk mengoptimalkan efisiensi sistem dan alokasi sumber daya. Terakhir, memantau waktu nyata memungkinkan penyesuaian yang tepat waktu terhadap penggunaan API, sehingga meningkatkan responsivitas dan kinerja. Oke, terus manfaat transformasinya, ya. Tadi perubahan yang tadi, yang limit tadi. Yaitu perubahan terkini meningkatkan prediktabilitas sistem, menjamin hasil eksekusi alur kerja yang andal secara konsisten. Terus berikutnya, memutakhiran, memperbaiki kinerja sistem, mengoptimalkan efisiensi pemrosesan data untuk produktivitas keseluruhan yang lebih baik. Terus yang terakhir yaitu perubahan terbaru memperkuat protokol keamanan secara efektif melindungi integritas sistem dan data pengguna. Oke, nah ini referensinya. Referensinya kalian bisa akses di sini. Ini Automation Cloud ya. Ini yang mengikuti yang latest, yang terbaru. Terus rate limitnya di sini. Terus autentikasinya. Nah, i- ada juga Postman udah disiapin. Di Postman ini dia dia mulai dari versi 2022 ya. Tapi nggak apa-apa, saya udah coba itu masih sama berhasil gitu. Oke, sebelum lanjut ke demo, apakah ada pertanyaan? Saya tunggu 5 menit ya, 5 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke demo. 425 kita akan lanjut ke demo. Kok ada pertanyaan tidak? Kalau nggak ada pertanyaan, coba dipikir-pikir fungsi API seperti apa.
Kenapa kita butuh API? Oke, sambil nunggu ada pertanyaan. Jadi API itu kita sering pakai waktu migrasi resource. Kalian yang kalau udah pernah menggunakan Orchestrator Manager, Migration Tools, nah itu menggunakan API gitu. Tanpa API kita nggak akan bisa melakukan migrasi antar server ya. Apalagi antar tenan ya. Nah, antar tenan itu kita butuh menggunakan Orchestrator Manager gitu. Kalau kalian buka Orchestrator Manager terus kalian bongkar itu code-nya itu semuanya pakai API gitu ya. Nah, timeoutnya berapa lama? Timeoutnya sekitar setahu saya 10 menit. Koreksi kalau saya ada 10 menit maksimal 10 menit. Bisa unlimited nggak bisa. Setahu saya ada batasannya 10 menit gitu. Bisa dibesarkan bisa sih, tapi saya nggak tahu caranya gitu. 10 menit gitu. Nah, kasus use case di lapangan seperti apa sih pakai API? Oke, use case yang sering saya alami adalah saya memberikan kenyamanan ke user, di mana user itu dia tidak apa ya, tidak mau login ke orchestrator, walaupun kita udah kasih akses ya, akses login, dia nggak mau login ke orchestrator karena di desktopnya dia itu udah banyak aplikasi web aplikasi yang terbuka gitu ya. Dia nggak mau lagi apa ya, dia mau mau coba mengurangi penggunaan web aplikasi gitu. Makanya dia bukan nggak mau, cuman mau mengurangi, bikin laptop dia berat aja gitu. Jadi dia pengen mengurangi, dia eh, tanya apakah ada alternatif lain untuk menjalankan sebuah robot tanpa login gitu ya. Sebenarnya solusi ada satu, pakai API gitu. Nanti di API ini nanti kita bikin saya bikin HTML sederhana ya. Nanti ada button untuk menjalankan satu job gitu. Gitu. Tapi ada error sih. Mungkin teman-teman bisa bantu saya gitu ya. Saya coba ngulik-ngulik masih stuck gitu. Cuma pakai Postman bisa gitu. Aneh gitu. Saya nggak ngerti di mana yang salahnya gitu. Ya. Nah, jadi eh apa ya? Bisa jalankan robot pakai web lewat HTML sederhana atau enggak pakai Excel, bisa juga pakai Excel, tentu saja pakai makro ya. Jadi scriptnya itu ada di makro, tinggal tambahkan button, nanti buttonnya akan meng-trigger si makro itu. Bisa juga pakai apa? Pakai robot, misalkan kalian bikin proses untuk jalankan unattended robot itu bisa gitu. Jadi API ini untuk menjalankan sebuah job yang akan dijalankan di robot unattended ya. Kalau attended ngapain pakai API gitu. Jadi attended enggak, kita fokus ke unattended gitu. Oke, pertanyaan dari Mas Nur, berarti buat running robot dari API bisa ya? Bisa Mas, bisa. Cuman saya masih gagal pakai web gitu. Saya tadi udah bikin HTML sederhana, cuman masih gagal otentik apa ya, errornya 401. Cuma pakai Postman bisa gitu. Nanti saya demo ya. Nanti saya tunjukkan di demo gitu. Ya, gitu. Jadi API itu alternatif lain ya, memberikan kenyamanan terhadap user tanpa melalui login ke orchestrator gitu. Ya, jadi dia bisa menyediakan sebuah robot menggunakan API. Selain itu triggeran robot bisa apa aja, Mas? Karena API ini kan dia semua informasi itu ada di API. Kayak cek robot status, job status itu bisa lewat API gitu, Mas. Ya. eh Gitu. Jadi tergantung dari sisi kita mau diolah seperti apa itu bisa aja. Kalau apalagi yang jago pakai API ya pasti dia langsung, oh ini bisa pakai monitoring nih, monitoring robot lewat aplikasi web gitu bisa aja. Gitu. Tapi kan ada timeout ya. Nah, bisa kali itu timeout agar timeout yang bisa refresh kembali agar tokennya itu tergenerate lagi buat dapat API. Biar API-nya bisa dijalankan gitu. Karena tokennya itu ada limit waktu ya. Nah, itu harus di mana bisa di refresh kembali gitu. Oke ya, udah 425, kita langsung aja demo ya. Ini demo, salah lagi.
Oke, demo kita demo tep. Tadi berat, laptop saya berat. Laptop saya berat. Oke, ini dia. Oke, saya login dulu nih. Saya login ke Orkestra saya ya. Ini Orkestra saya. Saya eh, di folder komunitas. Ini modern folder ya, modern folder. Terus saya punya satu robot. Ini bisa kita lihat nih. Saya punya satu robot monitoring mesin. Aduh, uh, tadi. Sekarang udah ganti ya. Aduh, monitoring udah berubah kayak gini. Masalah. Ini, monitoring ini. Mesin. Oke, saya punya satu mesin ya. Ini yang aktif. Saya pakai ini. Terus, nah, kalau saya jalankan ini, kalau job kan kita login nih. Ini saya manual ya, tanpa lewat API ya. Saya ke komunitas, job, terus saya jalankan start gitu ya. Terus saya pilih Hello World gitu ya. Demo Hello World gitu. Terus saya pilih robot itu ya. Terus jalan. Oke, ini running, udah jalan ya. Udah jalan. Ini saya coba remote ke server saya. Waduh, servernya langsung lagi. Sudah saya pakai Nides deh. Ntar ya. Ini robot saya pakai Windows di Windows 11. Jadi nggak ada remote desktopnya. Mau nggak mau harus pakai Nides. Gitu. Ya, nah, ini ya. Udah muncul nih. Hello World gitu ya. Selesai. Oke, oke. Access denied, cancel. Karena dia sign out. Karena dia sign out, makanya gelap. Oke, coba saya jangka lagi. Eh, ini udah sukses ya. Coba saya restart ya. Kalau restart bisa nih, restart. Waduh, salah, salah klik. Ya, restart. Oke, coba ini deh, login nggak ya dia? Login ya. Dia login. Oke, hello world. Saya. Oke, pertanyaan dari Mas Wahyu. Saya lagi ekspor untuk IoT Arduino Uno plus Wi-Fi modul call HTTP Post REST API buat running job di orkestrator. Harusnya possible kan Mas buat HTTP Post PSP language. Bisa ya. Nanti kalau saya tunjukin Mas Wahyu pasti langsung oh dengan endpoint sebanyak ini pasti bisa gitu ya. Oke, langsung aja saya tunjukin. Saya nggak pakai Postman dulu ya. Nggak, saya nggak pakai Postman. Saya pakai yang namanya Swagger ya, Swagger UI. Nah, ini udah disediakan secara gratis oleh UiPath. Kalau kalian cek nih ya URL-nya, saya hanya tambahkan di sini setelah underscore orchestrator ya, Swagger slash index gitu. Ya, otomatis akan muncul seperti ini. Jebret gitu ya. Nih, saya refresh. Nah, ini semua endpoint yang telah disediakan oleh orkestrator gitu. Kalian bisa melakukan tes lewat Swagger atau lewat Postman gitu. Nah, contoh ya misalkan saya pengen ambil informasi ya. Misalkan saya mau ambil folder deh. Saya harus lokat dulu ya. Ini saya lokat. Anggap aja seperti ini awalnya ya. Dia eh, dia seterusnya belum login nih. Terus saya langsungkan authorize aja di sini klik. Ini tanpa isi apapun gitu. Gitu ya. Eh terus klik aja authorize gitu. Otomatis dia langsung ke sini. Langsung dikasih authorization gitu. Close. Untuk linknya saya nggak bisa share karena ini tergantung dari apa ya? Dari em, organisasi kalian gitu. Kalian kan nanti waktu kalian login ke cloud kalian, nanti kan organisasinya bisa bebas. Tinggal tambahin aja ini Swagger backslash index. Itu aja sih Mas Arif gitu.
ya. Untuk digital tokennya bagaimana Mas? Oke, sebentar sebentar. Kalem 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 ya. Oke, untuk Mas Nur untuk token nanti saya share deh bukunya. Ada bukunya gitu ya. Nanti saya share di Telegram gitu ya. Untuk Mas Felix betul Mas, tinggal tambahkan swagger aja Mas. Swagger setelah underscore ya. Tambahkan ini. Nah, saya kasih deh. Iya, tuh. Salah. Harusnya all meeting group chat. Nah, oke nggak perlu sampai indah. Oke, nggak apa-apa Mas. Ini ya. Bebas yang penting ibarat swaggernya kebuka aja ya. Oke, saya udah authorize nih, terus saya tinggal klik folder, tinggal pilih aja saya mau ambil semua folder yang ada di tenan saya gitu ya. Karena ini kan tenannya production ya, jadi dia fokus ke sorry ini nama organisasi bukan tenan, ini nama organisasi ya, production gitu. Oke, langsung aja saya try it out. Oke, ini udah berfungsi, terus tinggal execute tuh, langsung dapat nih. Saya langsung dapat semua folder yang ada di organisasi saya gitu. Gitu. Nah, tapi untuk demo ini saya fokus ke komunitas. Ada nggak folder komunitas? Ini ada nih komunitasnya. Catat ID-nya berapa. Gitu ya. Oke, itu ya. Oke, nah untuk menjalankan sorry, aduh, ini UI. Oke, untuk menjalankan sebuah job ya, kalian tinggal searching aja jobs gitu ya. Nah, ketemu jobs, job. Nah, ada nih job nih, ya. Nah, sebelum itu saya coba memperkenalkan diri ya. Jadi eh, semua API udah tersedia di sini gitu, ya. Kalian mau apa aja yang tadi start job untuk menjalankan proses ya. Kita pakai namanya job ya. Pilih job di sini gitu. Ada job di sini ya. Terus mau ambil robot status, ada nih, ada itu robot nih gitu. Dan semuanya banyak, ada session juga. Terus ditambah lagi terakhir ada model nih, dia pakai DTO. Bagi kalian yang Java developer dulunya, kalau saya kan dulunya Java developer ya, jadi saya tahu ini DTO ini objek objek ya yang eh, generalisasi sama dengan table gitu. Jadi kalau kalian pengen cek table apa aja yang ada di Oke Starter, kalian tinggal buka aja Swagger tuh cari DTO-nya apa gitu. Ya, ini semuanya lengkap gitu ya. Oke, saya tidak akan membahas DTO, saya hanya bahas tentang bagaimana menjalankan sebuah job. Oke. Nah, eh, langsung aja start job ya. Start job di sini. Nah, start job. Terus saya coba pilih start job ya. Nah, ini ada start job nih. Ada stop job juga. Terus ada apa lagi nih? Ya start job lah ya. Saya pilih start job biar menghemat waktu. Oke. Terus jangan lupa klik ini, try it out. Selesai. Oke. Nah, ini ini salah ya. Ini salah. Bukan salah sih. Saya nggak paham. Ini saya coba pakai jalankan seperti ini, tetap error. Eh, saya coba googling sedikit. Tadi ya. Bukan ini dia. Eh, Yup, itu iPad. Bentar ya. Ini berat nih. Oh ini dia nih. Start job must not. Ya, sebelah sini aja lah. Bukan ini saya lagi. Hup, job request. Nah ini. Oke. Nah ini linknya. Job request ya. Ini kalian coba job request. Nah ini. Oke. Nah ini saya pakai ini. Pakai JSON ini. Ya pakai JSON ini. Saya copy paste aja. Nah terus rezekinya saya dapat dari mana nih? Ya rezeki dapat dari mana? Saya langsung searching aja. Rilis. Ya. Rilis. Ada nggak ya rilis? Bukan. Berarti yang tadi ya. Rilis kelebihan. Oke. Ini dia. Rilis. Oke.
saya mau ambil release. Nah, ini get release, terus try it out, terus ini, nah, organization unit ID-nya kalian copy dari tadi komunitas. Kan tadi saya dapat komunitas ID-nya ya. Saya masukin aja ini. Terus execute. Oke, dapat. Nah, ini key-nya seperti ini. Saya copy paste ya, copy. Terus terus di tadi mana job ya? Oh, jobnya di bawah. Jobnya ada di bawah. Nah, ini saya tinggal copy paste aja di sini. Nah, oke. Ya. Nah, untuk strategi ini all ini untuk classic folder. Nah, di saya kata saya pakai cloud, saya pakai modern. Jadi modern itu harus pakai yang namanya ntar ya, ini dia. Namanya adalah modern job count. Nah, ini dia nih. Oke, selesai ya. Ya udah, hanya ini doang. Habis itu saya coba, jangan lupa copy ini apa folder ID kalian, folder ID-nya. Ini Mas, kalau modern pakai saya coba kirim ya. Nah, ini dia nih. Ya, terus saya coba execute. Oke, dapat nih pending, pending jalan nih, gitu. Running nih dia. Source-nya manual, gitu. Ya, ini masih running karena harus saya klik di sini, gitu. Loh, pop-up-nya nggak belum muncul ya, gitu. Masih running dia, ya. Jadi saya tadi jalankan a job lewat API melalui Swagger, ya, gitu. Jadi yang jago API kalian pasti wow, pasti punya imajinasi ini bisa dikembangkan jadi apapun gitu ya. Bisa tadi integrasi lewat integrasi dengan apa? IoE gitu ya. Sorry, IoT atau iya? IoT ya, IoT ya, gitu ya. Kok nggak muncul-muncul ya? Coba saya kill dulu deh. Ini Indonesia kadang bukan Indonesia sih, kreatornya kadang itu dia. Bukan Hello Watch ya? Sebentar. Oh, serius. Oh iya, malah ngirim ke Telegram. Oke Mas, terima kasih Mas. Oke, berarti saya salah copy. Saya kopinya copy Telegram bot ya. Pantesan. Oke, balik lagi ke Swagger. Saya balik lagi ke rilis ya. Saya salah copy. Harusnya saya copy ini rilis kan ya. Oh ya rilis. Ini saya copy tadi apa ya? Harusnya Hello World. Hello World mana nih? Hello World. Delete. Hello World. Hello World. Loh, Hello World mana ya? Hello World. Paling atas atau saya tadi? Hello World. Ah, ini dia nih. Hello World. Betul kok Hello World ini. Oh ya salah deh. Oke, ini. Terima kasih Mas Safira. Dia kirimnya robot ke Telegram, malah ngirim browser yang udah lama. Oke, kita coba jalankan lagi ya. Execute setelah ganti release key-nya. Nah, release key ini dia representasi dari proses ID ya. Nah, ini dia udah jalan. Hello World, betul Hello World. Kita balik lagi ke Hello World. Nah, betul nih Hello World nih. Ya, dia udah running dan ini di robot saya udah muncul pop-up gitu. Itu ya. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa jalankan sebuah job lewat API gitu. Oke. Nah, demo berikutnya yaitu lewat Postman. Ini Postman. Saya udah siapkan Postman ya. Ya. Jadi Postman kalian bisa langsung akses, nggak perlu capek-capek bikin.
langsung aja ke ini https postman.uefa.rocks ya. Ini udah disediain dokumentasinya lengkap gitu ya. Kan tinggal import aja ini ke Postman desktop kalian gitu. Oke, langsung aja ke Postman saya ini. Oke, ini saya udah sediakan Postman khusus untuk start job ya. Saya langsung copy paste aja yang dari Swagger. Bukan ini. Ya, Swagger. Oke, betul. Oke, Swagger. Terus authorization-nya saya ganti ini. Ininya tokennya saya ganti yang terbaru. Tokennya saya copy paste aja dari Swagger. Oke ya. Untuk generate tokennya nanti saya share caranya di Telegram ya. Ini saya coba copy paste saja. Oke. Oke, selesai. Oke, saya coba jalankan headernya headernya ini kasih apa folder ID-nya ya. Jangan lupa. Habis itu eh body body selesai langsung eh send gitu. Oke, selesai. Oke, robot jalan, cek statusnya di oke status nih. Aduh, lambat sekali. Nah, jalan ya. Jadi saya berhasil jalankan sebuah job melalui Postman ya. Cara generate-nya kayak gimana? Nah, ini dokumentasinya kayak gini ya. Saya karena di demo ini saya skip ya cara generate-nya karena bakal lama. Ini kalian bisa akses, ini akan saya share ya di Telegram nanti setelah sesi ini selesai. Ya, nanti kalian bisa coba-coba di di komputer kalian. Itu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Mas Safira. Oke, Mas dulu deh. Mas, itu rezeki dapatnya dari mana ya? Itu ya ditipai untuk masing-masing proyek IPM Malis. Oke, tadi rezekinya dari sini, Mas. Rilis. Nah, ke rilis aja nih, ada rilis di sini. Gitu. Ya, rilis. Nah, mana nih rilis? Nah, ini nih. Oh, data rilis. Ya, tinggal cari aja proses mana yang akan dijalankan gitu. Gitu ya, Mas Nur ya. Oke, lanjut ke Mas Safira. Mas, kalau di OSI on-prem bisakah? Bisa. Kalau on-prem, ntar on-prem bisa, cuman demo kali ini eh, nggak coba di on-prem gitu, ya. Kita cobanya di automation cloud aja. On-prem sama aja on-prem, tinggal ganti aja Swagger index itu. Mirip-mirip kok, nggak ada perbedaan. Ya, oke. Aduh, pertanyaan berikutnya dari Mas Wahyu. Kalau untuk di web berarti harus ada bikin function get bearer token ya setiap 1 jam sekali. Buat expire tokennya sebelum post API running job. Betul, Mas. Ini yang saya lagi bingung nih cara cara refreshnya gitu ya 1 jam sekali kayak gimana gitu ya. Kayak yang jago-jago API, wah pasti tahulah cara cara refresh token ini kayak gimana gitu, Mas. Gitu ya. Oke, tadi apa ya? Nah, balik lagi ke ini. Caranya nanti saya bikin ini ya. Saya kirim dokumen ini ke Telegram ya. Nanti kalian bisa download dari sana gitu ya. Oke, apalagi ya Swagger. Oke, dari tadi saya udah bikin apa ya? HTML ya sederhana ya. HTML sederhana kayak gini. Nah, tuh ngehang. Bentar ya. Komputer saya ngehang. Nah, saya udah bikin seperti ini. Aduh, ngehang lagi. Ya, ya. Oke, saya udah bikin seperti ini ya. Cuman masih error gitu. Errornya ntar ya saya coba perbarui tokennya. Saya copy paste aja token dari sini. Mana itu ya tokennya dari dari Postman aja.
Ini saya petiin dulu tokennya dari authorization. Oke, terus nah ini udah selesai ya. Nah, cuman errornya tadi 401. Saya bingung kenapa errornya 401. Gitu. Nah, ini ya. Saya refresh. Terus saya coba. Tuh, 401 gitu. Ya, nanti lah kalau saya berhasil, saya share deh di Telegram gitu. Masih bingung juga ini. Oke ya, itu aja demo dari saya. Ada pertanyaan tidak? Sebelum kita lanjut ke kuis. Jangan ditunggu-tunggu. Dengan hadiah 100.000 lo dapat donasi jadi 100.000 bisanya. Nah iya dari Mas Yusuf nih, no authorized Mas, kemungkinan tokennya salah, padahal tadi aku copy paste loh tadi. Itu makanya kok bingung kok salah gitu. Oh silakan Mas Wahyu Rizky, silakan on mic, silakan. Oke. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar, Mas? Jelas sekali Mas Oke, Wahyu. oke, Mas. Terima kasih, Mas, atas materinya. Perkenalkan, Mas, saya Wahyu dan saat ini baru belajar UiPath. Mungkin baru sekitar 5 bulan ke belakang terkait pembelajaran UiPath. Dan sejauh yang saya pahami, mohon dikoreksi ya, Mas, terkait penggunaan API ini. Berarti penggunaan API ini lebih ke proses ya, Mas. Sorry Mas Wahyu putus tadi. Sorry. Sejauh yang saya pahami, mohon dikoreksi Mas ya, terkait penggunaan API ini, berarti penggunaan API ini kebanyakan dilakukan setelah proses development selesai ya Mas ya? Setelah belum selesai, berarti tergantung setelah belum selesai ya. Iya, iya, karena ada sesuatu Mhm, yang harus dilakukan kan, betul. iya, oke. Dan ada case gak Mas? Kan sejauh yang saya pahami ketika penggunaan dispatcher dan performer ya untuk mengirim data ke queue itu kan prosesnya mengirim data ke queue. Apakah itu juga mengonsumsi limit yang ada dari API-nya? Kalau limit queue ya tadi ya status sih. Setahu saya limit yang ada eh, di queue item ya. Tadi kita bahas queue item kan ya. Ya itu ada limit juga sih. Ntar ya. Oke. Nah, nah, di sini di link ini Mas bisa cek ke red limit kalau nggak salah. Di sini ada red limit ya. Red limitnya. Oke, status red. Dah dia nggak bisa. Aduh, coba ya. Ya apa API red limit. Nah, oke dapat. Oke ini dia untuk queue item ya. Untuk queue item. Mhm. Kalau Mas itu artinya mau mau injek ke queue itemnya kan, betul nggak? Atau mau Iya, ngambil? mau nginjek Mas dari yang RF framework kan ada menggunakan dispatcher ya, jadi nginjek ke Iya. queue-nya lewat UiPath, apakah itu kena red atau enggak gitu loh, kalau dari UiPath-nya Nah, langsung. nah ini dia nih. Dia taruh ini processing reason. Nah, saya kurang kurang apa ya kurang memahami secara detail sih, Mas. Coba Mhm, Mas baca-baca lagi di red limitnya. mhm, Dia pasti ada limitnya gitu. mhm, Gitu sih, Mas. mhm. Cuma untuk Ah, I kasus see. injek ke performer ya, di kasus saya ke pakai KPI gitu. Mhm, di di saya itu dispatcher sama performer itu di satu proses Mas, kalau di saya ya mhm. gitu. Kan di framework itu kan dia cuma fokus ke performer ya, betul nggak? Betul, betul. Ya kan, kalau di saya tambahkan state diagram itu khusus untuk dispatcher. Dispenser. Di- Oke. ya dispatcher ini dia ada delete queue item sama create baru gitu, itu sih Mhm, Mas. mhm. Oke, oke. Kalau begitu Ya berarti untuk kalau melihat dari API ini, proses pengisian queue juga tidak hanya dari dispatcher ya, Mas, bisa dari API juga kalau seperti ini ya. betul, kalau kita fokus ke endpoint ya ini kalau kita Mhm, cek ke mhm, endpoint ya pasti dia ada ini nih queue item ya. mhm, Kita cek deh.
Kalau endpoint-nya ada berarti bisa, Mas. Cuman Aha, limitnya berapa harus dicoba-coba harus sih. Coba ya, betul-betul. ya kan. Karena datanya itu kan tergantung dari masing-masing kasus ya. Mhm. Deliverable, get alert, set item reviewable. Mana nih dia nih? Set transaction progress. Oh, nggak ada ding. Update, update, Set get, queue, update nih. transaction. Dia update nih. Update, return, inject, set, delete, set. Nggak ada, Mas. Nggak bisa Enggak inject ya, untuk berarti API. harus dari ini ya. Oke, oke. Hmm. Sip. Sebentar ada queue nih. Ntar ya. Coba ini apa nih queue? Set. Oh, Oh, bentar ada ini. Mas itu RQ item Nah, ini kayaknya. ada nih. Di queue berarti. Ah, Ya, di iya, sini. iya. Bisa book juga nih. Nah, booknya limitnya berapa saya nggak tahu. Mhm. Ya, ya. Oke, oke. Baik, Oke Mas. ya. Sepertinya itu saja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih, Mas, atas penjelasannya. Sama-sama Mas Wahyu. Terima kasih udah bertanya. Oke, ada yang lain tidak? Sebelum kita mulai kuis. Saya tunggu sampai 455 ya. Kalau 455 nggak ada, kita bisa lanjut ke kuis. Oke, kuisnya ini ya. Kan kuisnya jangan udah saya hapus. Waduh, betul kan? Saya harus login dulu nih. Login. Jadi mas apa? Mas Gif. Oh, iya ya, sorry sorry. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dari Mas Gifani. Oh, Mbak Gifani ya. Eh, Mas ada titip pertanyaan dari Mas Dani. Aduh, ini nitip juga nih. Dani Rahajo tadi mau rejoin harus di ACC dulu. Masih waiting jam. Oh, maaf. Ada. Aduh, ini saya nggak terbiasa. Oke, admin all. Waduh, banyak banget nih. Maafkan saya. Saya nggak mantau partisipan. Oke. Eh, nah, eh, pertanyaannya adalah untuk execution target di triggernya apakah ada API-nya? Execution target di trigger target apa ya? Target prosesnya atau target robotnya? Coba dijelaskan Mbak Ivani atau Mas Dani Rajo gitu. Mas Dani Rajo udah join. Mungkin dia kaget Pak. Langsung ditanyain gitu. Oke, target robotnya Mas. Oke, target robotnya. Oke, target robotnya kalau kita cek di ini ya, di bodinya ini, dia ada robot kan ya. Di robot ID-nya kan. Nah, ini robot ID-nya bisa banyak kan. Cuman saya lagi gagal dapat apa robot ID-nya. Nggak tahu kenapa dia returnnya selalu nol gitu. Nah, itu saya lagi bingung, lagi cari-cari juga informasi bagaimana saya mendapatkan robot ID. Jadi intinya itu kalau kita udah tahu robot ID-nya berapa, kita bisa tambahkan di sini. Gitu, Mas Dani. Ya, tambahkan aja di sini. Jangan lupa pakai eh, ini tanda petik dua terus koma gitu. Ya kalau ada dua robot gitu. Ya, gitu. Gitu Mas Dani. Ya, jadi kita bisa mentargetkan robot mana aja. Tapi itu ada catatannya. Pastikan di folder ini kalian udah daftarkan si robotnya. Kalau kalian belum daftarkan robot, sama aja nggak bakal bisa jalan gitu. Dia bakal pending gitu. Nah ini, kalau ini kan komunitas nih, ya komunitas. Jangan lupa di-assign robotnya. Nih robotnya apa aja, terus mesinnya yang pakai yang mana gitu. Jangan lupa di-assign di sini. Kalau belum di-assign ya nggak bakal jalan gitu Mas Deni. Ya, oke terima kasih. Ada lagi? Oke, oke, Store Manager. Oke, kayaknya salah apa salah ini sih. Oke, Store Manager itu fungsinya buat buat migrasi, Mas. Jadi dia cuman ambil ambil resources ya kayak aset, queue, trigger, robot, processes, package segala macam. Terus kita bisa pindahkan ke folder mana gitu. Ya kan menggunakan API create gitu. Terus kita bisa edit juga, bisa delete juga. Jadi kalau start job itu belum ada karena itu udah silakan sebagai API-nya tinggal kita kembangkan seperti apa gitu. Gitu sih Mas. Jadi Orchestrator Manager itu fungsinya untuk migrasi gitu ya.
cara nah dari Orchestra Manager ini bisa kita ambil nih kodenya, cara dia generate tokennya seperti apa, kan harus pakai login ya. Nah itu bisa kita akalin tuh. Nah saya cuman nggak ada waktu buat buat bongkar-bongkar Orchestra Manager, jadi ya hanya ini yang bisa saya demokan gitu ya, sesimpel ini gitu. Oke, udah 45 kita langsung kuis aja. Tar kuisnya tadi lupa lagi. Tar saya login dulu ya. Nanti. Sebelum sambil saya siapkan kuisnya, kalian coba siapkan HP kalian ya. HP kalian tengah login ke Mentimeter ya, Mentimeter. Terus eh, scan QR code atau nanti saya kirim kodenya ya. Ntar coba saya, nah ini, ntar ngeheng. Waduh, ngeheng. Ya, ya, berat. Oke, oke. Berat, 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 berat. Ya, berat sekali. Berat. Ntar ini berat kenapa ya? Ini beratnya kenapa? Oke, total total soal ada 5, nggak banyak-banyak ya. Eh, nah, silakan kalian scan ini ya. Kodenya ini 3, entah coba copy ya. 3447 1928 ya. Centimeter ya. Linknya linknya apa ya? Aduh, linknya tar ini nggak bisa link sih. Linknya tar cara share linknya gimana ya? So joining tet 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 tet. Tar saya ini agak ini sih. Join kayaknya nggak bisa share link deh. Bisa share link gitu ya. Oh ini dia nih. Makasih Mas Bayu. Enak nih. Oke ya. eh Baru 11 dari 38. Oke, si 14. Oke, nanti soalnya tentang API ya. Basic, masih basic API. Dan juga tentang materi yang kita bahas hari ini. Ya. Nanti eh, siapapun pemenangnya yang belum join ke Telegram silakan join ya di komunitas AP Indonesia. Yang belum install Telegram install sekarang. Terus searching aja komunitas AP Indonesia gitu ya. Terus langsung DM saya admin gitu. Admin yang ada logo komunitas ya. Nah itu saya. Langsung aja DM atau enggak nanti saya DM ke sana gitu ya. Nanti bagi pemenangnya kasih ID-nya, ID Telegramnya apa. Nanti saya tag langsung biar lebih cepat. Oke, 20 237 masih adakah 20? Ini cara ini kalau saya mulai nggak apa-apa kan ya? Ini ntar setem mana? Oke, apakah sampai 20 saja dari 37? Kalau nggak ada 454 jam 5 kita mulai ya. Jam 5 kita mulai. Oke, udah jam 5 kita mulai ke slide berikutnya. Oke, oke 27 player dari 37. Oke, saya tunggu sampai hitungan kelima dan mulai. Satu, dua, tiga,
4, 5. Pertanyaan satu dimulai. Oke, ini jawabnya siapa cepat dia dapat ya. Oke, berikutnya next. Oke, hitungan kelima mulai. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan kedua dimulai. Oke, 23 yang betul, yang salah 6. Jangan lupa retrieve, bukan ngejalanin. Dia retrieve pasti get. Itu ya. Oke, tanya berikutnya. Hitungan kelima dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan ketiga dimulai. Nggak bingung ya? Tadi kalian postpen, kalau kalian atau nggak kalian ngikutin materi pasti paham pakai yang mana. Gitu. Oke, yang betul adalah out 2.0 ya. Oke, pertanyaan berikutnya dimulai dari hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan keempat dimulai. Oke, waduh, masih ada yang salah ya. Padahal itu jelas robot. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Dimulai dari hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan terakhir dimulai. Oke, semuanya betul 200. Siapakah pemenangnya? Dimulai dari hitungan kelima. Pemenangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tar. Tar. Siapa nih? 3, 7, 7, 4, 6, 9, 3. Oke, selamat Mbak Pera. Mbak Pera atau Mas Pera nih? Mbak Pera, selamat selamat mendapatkan 100.000 rupiah. Hadiahnya akan segera saya transfer. Jangan lupa join ke Telegram, tag saya atau enggak kasih Telegram ID-nya ke saya. Oke. Buat teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak. Sampai jumpa bulan depan ya. Bulan depan nanti ada sesi lagi.
Semoga bulan depan ada donasi, jadi hadiahnya bisa lebih besar dari sekarang. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye semua. Terima kasih banyak untuk hari ini. Oke, Mbak Vera, langsung ke Telegram ya. Mbak Vera, Telegram, jangan lupa.